Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Eka Irmawati. Apa kabar semuanya? Terus khusus buat murid-muridku tercinta yang Bu Guru sangat merindukan kalian. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat dalam pembelajaran ini ya. Oke, di video kali ini pembelajaran kita adalah kimia untuk kelas 10 IPA semester 2 bab stoikiometri, yaitu tentang tata nama senyawa. Jadi kita membuat nama-nama senyawa. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti saat kalian menyimak pembelajaran ini dapat menangkap dengan baik, dapat menangkap dengan cepat apa yang diberikan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja yuk. Let's go. Tata nama senyawa. Masih ingat nggak kalian apa itu senyawa? Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Bisa 2, bisa 3, bisa juga 4. Nah, senyawa di sini ada 2 macam, yaitu senyawa anorganik dan senyawa organik. Ada yang tahu senyawa anorganik itu apa? Senyawa organik itu apa? Senyawa, kita ke senyawa organik dulu. Senyawa organik ini adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Berasal dari makhluk hidup. Contohnya misalnya protein. Terdapat dari mana protein? Ada dari telur, ada dari ikan. Karbohidrat. Dapat dari mana? Ada dari singkong, gitu ya. Nah, kalau senyawa anorganik berarti kebalikan dari organik. Berarti dia senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup. Maaf ya, tulisannya gede-gede. Tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya garam. Garam rasanya apa nih? Garam rasanya asin. Garam atau NaCl, kemudian pasir. Itu ya. Nah, ini adalah definisi untuk senyawa anorganik dan senyawa organik. Namun, seiring perkembangan zaman, ada Bapak Wohler itu dia menemukan atau dia meneliti bahwa senyawa anorganik itu dapat dibuat dari senyawa organik, yaitu urea. Sehingga definisi ini menjadi berkembang, di mana senyawa organik ini definisinya menjadi senyawa yang mempunyai unsur karbon atau merupakan senyawa karbon. Jadi, definisi senyawa organik setelah perkembangan adalah senyawa yang mempunyai unsur karbon atau senyawa karbon. Sudah pasti dia mempunyai unsur C. Karbon itu simbolnya adalah C. Itu ya. Terus, berarti kebalikannya untuk senyawa anorganik. Dia tidak punya unsur C. Nah, senyawa organik ini tanpa pengecualian ya. Jadi semua yang ada unsur C-nya itu adalah senyawa organik. Kemudian kalau untuk senyawa anorganik itu dia nggak punya unsur C, tapi pengecualian. Kecuali ada 3 unsur. Kecuali ada 3 komponen, yaitu ada 3 komponen yang dia mempunyai unsur C, tapi dia merupakan senyawa anorganik. Yaitu yang pertama adalah oksida karbon. Ini ya, oksida karbon. Contohnya adalah CO2, kemudian CO. Kemudian yang kedua adalah karbonat, yaitu CO3.
2-. Nanti penamaannya selanjutnya ya. Ini karbonat. Kemudian yang ketiga adalah sianida, Cn-. Ada yang pernah dengar kopi sianida? Ada ya. Nah, kecuali ini ya, pengecualian 3 ini, oksida karbon, kemudian karbonat, dan sianida. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam penamaan tata nama senyawa. Yang pertama adalah tata nama senyawa anorganik. Yang pertama itu adalah senyawa ion. Senyawa ion ini berasal dari ikatan ion. Masih ingat nggak apa itu ikatan ion? Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Yang terjadi karena adanya serah terima elektron ya dari ion positif dan ion negatif. Nah, jika suatu kation dan juga anion, kation itu adalah ion positif ya dan juga anion ion negatif, dia bertemu, maka penamaannya itu untuk tata namanya senyawanya lalu diberi akhiran ida. Ayo, yang namanya ida siapa ini? Ada yang namanya ida, dan senyum-senyum sendiri ya. Oke, kation dan anion jika bergabung penamaannya adalah diberi akhiran ida. Kita ambil contoh. Misalnya adalah Na+. Ini Na muatannya adalah +1, berarti dia termasuk kation ya, karena ion positif. Kemudian anionnya adalah Cl-, muatannya adalah negatif. Jadi ini adalah anion. Nah, dia bergabung membentuk senyawa menjadi NaCl. Na namanya adalah natrium. Cl adalah klor. Kalau dia bergabung membentuk senyawa, berarti nama akhirannya diberi ida. Sehingga menjadi natrium klorida. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya. Kationnya adalah Mg+2 dengan Cl-. Dia bergabung akan membentuk menjadi senyawa MgCl2. Jadi ini kita kali silang ya. 2-nya lari ke Cl. Cl ini kan -1 kalau nggak ada di atasnya. Berarti 1 lari ke Mg. MgCl2. Namanya menjadi magnesium klorida seperti itu. Nah ini Ba+2 muatannya. Kemudian ini juga muatannya O-2 ya. Jadi seperti ini. Ba muatannya +2 ketemu dengan O-2 gitu. Dia bertemu sehingga akan menjadi, ini kan 2, ketemu 2. Penulisannya seperti ini. Ba2, 2 lari ke Ba ini ya. Kemudian O2. Nah, karena angkanya ini sama-sama 2, jadi bisa disederhanakan menjadi BaO seperti itu. Sehingga penamaannya adalah barium oksigen. Oksigennya berubah menjadi oksida. Seperti itu. Nah, jika ada unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, bilangan oksidasi ini ada di materi redoks ya, maka senyawa-senyawanya namanya dibedakan menurut bilangan oksidasinya. Contohnya di sini. Fe+2 ketemu dengan Cl-, maka dia akan menjadi FeCl2. Nah, penamaannya menjadi besi 2 klorida. 2-nya dari mana ini? 2-nya ini dari muatan Fe+2 ini. Bilangan oksidasi. Jadi, besi 2 klorida. Nah, yang di bawah ini kan Fe-nya +3. Sehingga penamaannya menjadi besi 3 klorida. Penamaan ini untuk yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Itu untuk unsur-unsur transisi ya. Kemudian kita ke senyawa molekul, senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen itu dia berarti berasal dari ikatan kovalen.
Ikatan kovalen masih ingat nggak definisinya? Ini ada di materi kelas 10 semester 1 ya. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Misalnya air. Itu adalah H2O. Dua unsur ya. H dan O. Kemudian amonia, N dengan H. Sorry, batuk. Nah, rumus senyawa unsur yang terdapat lebih dahulu ini kita tulis duluan. Boron, silikon, karbon, kemudian antimon, astatin, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodin, brom, klor, oksigen, dan fluor. Rumus kimia, contohnya amonia. Lazimnya ditulis dengan NH3, jadi N-nya duluan baru H, seperti itu. Nah, yang kedua, jika kedua unsur berada pada golongan yang sama, maka unsur pertama adalah unsur yang terletak lebih bawah, kita tulis duluan. Contohnya adalah ClF3, ini Cl yang ditulis duluan. Kemudian IF5, berarti I yang ditulis duluan. Ini adalah unsur-unsur golongan 7 ya. Golongan 7 apa saja unsurnya? Yaitu fluor, klor, brom, iod, sama astatin. Nah, ini kan kalau misalnya ClF3, nah Cl-nya ini yang kita tulis duluan, baru F. Jadi urutan yang di bawah dulu baru kita tulis, baru yang di atas, seperti itu. Nah, gimana kalau yang senyawanya itu unsurnya indeksnya lebih dari 1? Maka kita akan menggunakan dengan awalan Yunani. Yang pertama adalah mono, di tri sampai 10 adalah deka. Oke, kita hapus ini dulu ya. Contohnya adalah CO. C itu adalah karbon. Kemudian O itu adalah oksigen, sehingga penamaannya menjadi oksida. Tapi penulisannya, lihat O-nya ini ada berapa? 1 ya. Jadi kita membuat namanya menjadi karbon monoksida, seperti itu, diberi awalan 1 itu mono. Nah, kalau CO2 gimana? Berarti karbon O-nya kan ada 2, berarti di. Jadi karbon dioksida. Nah, kalau seperti ini N2O5, berarti N-nya ada berapa nih? 2 ya. Berarti di nitrogen O-nya ada 5. Pentaoksida, seperti itu. Oke, kita ke tata nama asam. Tata nama asam, asam itu adalah senyawa yang mempunyai ion H+ atau ion hidrogen. Kemudian dia akan bergabung dengan anion atau ion sisa asam. Namanya suatu senyawa itu pasti ion positif ketemu ion negatif. Kita ambil contoh. Nah, di sini sudah ada anion, jenis-jenis anionnya, kemudian namanya ya. Jadi kalau Cl- adalah klorida, CO3- adalah karbonat, PO4-3 adalah fosfat, ClO4 perklorat, SO4 adalah sulfat. Misalnya ion H+, dia ketemu dengan CO3-2, ketemu dengan karbonat. Berarti dia akan bergabung menjadi H2-nya lari ke H sini. Jadi H2CO3. Gitu ya. Sehingga penamaannya menjadi
H itu adalah asam. Asam. CO3-nya adalah karbonat. Ya sudah, kita tulis asam karbonat. Seperti itu. Mudah kan? Contoh lagi, misalnya H plus ketemu dengan ClO4-. Ini kalau nggak ada berarti muatannya adalah -1 ya. -1 ini juga dengan 1. Berarti kalau dia bergabung menjadinya HClO4. Namanya menjadi apa? Asam. ClO4 adalah perklorat. Ya udah, kita kasih masuk perklorat gitu. Asam perklorat. Ayo, siapa yang masih bau asam? Segera mandi ya, biar nggak kecut. Kita ke tata nama basa. Jadi basa di sini dia adalah ion hidroksida atau OH-. Dia bertemu dengan kation logam. Oke, kita ambil contoh. Kation logamnya adalah Na+, ketemu dengan ion basa OH-, maka dia akan menjadi NaOH. Namanya adalah natrium hidroksida. Oke, kita tulis dulu di sini. Jadi OH-nya itu adalah hidroksida, seperti itu ya. Oke, contoh lain lagi. Fe+2. Kation logamnya ketemu dengan OH-. Nah, kali silang. Berarti 2-nya lari ke OH. OH ya, bukan O saja atau H. Jadi 2-nya ini lari ke OH. Ini 1 dari OH- lari ke Fe. Sehingga ini menjadi Fe. OH-nya 2 kali. Sehingga penamaannya menjadi besi 2 hidroksida. Kenapa di sini ada 2? Karena besi merupakan logam transisi yang mempunyai bilang oksidasi lebih dari 1. Seperti itu. Contohnya lain lagi adalah aluminium mempunyai muatan +3 ketemu dengan OH-. Berarti kali silang. Menjadi Al. OH-nya 3 kali. Menjadi penamanya adalah aluminium hidroksida. Jadi kalau untuk basa tinggal namanya akhirannya ditambahkan dengan hidroksida. Nah, untuk senyawa organik ini tadi merupakan adalah senyawa-senyawa karbon. Dia mempunyai sifat tertentu. Jadi senyawa karbon nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di kelas 11 untuk materi hidrokarbon, seperti itu ya. Jadi ini contohnya CH4, CONH2 2 kali, CH3COOH, kemudian C6H12O6, ada lagi C3H8, seperti itu ya kalau untuk senyawa-senyawa organik. Lebih jelasnya akan dipelajari untuk materi hidrokarbon yang senyawa organik, seperti itu. Oke, di sini ada contoh soal. Ada titik-titiknya, silakan coba kalian kerjakan. Tak bantu satu dulu. Oke, di sini ada kation, ion positif, Be positif 2 ketemu dengan anion F-. Berarti rumus kimianya adalah kita kali silang menjadi Be 2-nya lari ke F, ya kan? Ini F-nya punya cuma 1, berarti 1 lari ke Be. 1 kan di sini nggak perlu ditulis, berarti jadinya adalah Be F2. Nah, ini apa sih? Ini logam ketemu logam kan? Berarti logam ketemu logam dia nggak perlu kita tambahkan dengan awalan Yunani. Jadi tadi belum disampaikan di depan. Kalau untuk yang ditambahkan awalan Yunani itu kalau non logam ketemu non logam atau dia termasuk senyawa kovalen. Kalau senyawa ion dia tidak perlu ditambahkan dengan awalan Yunani. Nama senyawanya apa? Ayo silakan dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik apa yang dijelaskan.
Kalau belum paham dapat bertanya di kolom komentar. Mohon dukungannya untuk membantu membangun channel ini agar lebih bermanfaat lagi, lebih berkembang lebih baik lagi, dan tentunya lebih bermanfaat lagi apa yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.